kalau kerja di kapal pesiar itu kayak gini gitu. Terus yang bikin gue tergiur lagi itu, gue nggak munafik ya, itu masalah salary gitu. Itu yang paling pertama tuh, kita bisa jalan-jalan ke negara-negara ya yang belum pernah kita ke sana gitu tuh. Kalau menurut gue ya, kalau sudah di posisi sudah langsung interviewer sampai ke tahap itu kemungkinan besarnya sudah pasti lolos gitu loh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Jainal bin Astim. Oke, jadi di video kali ini agak berbeda. Jadi kemarin itu gue ngobrol via telepon, tanya-tanya seputar pengalaman kerja temen gue yang kerja di kapal pesiar. Gue berharap pengalaman temen gue ini sedikit banyak dapat menginspirasi kalian semua. Oke, jadi isi percakapannya tuh kayak gini. Let's check it out. Iya deh ya jadi gue Ariseno nih ya. Gue kemarin itu gue kerja di salah satu perusahaan kapal pesiar di Itali. Nah di situ gue kerja di situ selama kurang lebih 9 bulan. Jadi memang maksimal kalau setahu gue ya, setahu gue itu maksimal kontrak kerja di kapal pesiar itu 8 bulan sampai 10 bulan itu maksimal banget itu. Nah di situ kita selesai kontrak, kita vacation, pulang ke negara kita, itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Itu paling cepat 1 bulan kita nanti berangkat lagi. Tapi kita bisa bisa request berapa bulannya gitu kan. Pokoknya kita nggak lama di Indonesia, sampai 2 bulan. Iya. Sebelumnya nggak ada kepikiran sama sekali ya buat kerja di kapal pesiar. Cuma memang waktu gue kerja terakhir di PT Daihatsu, boleh sebutin nama PT ya? Boleh. Dulu di Cikarang Selatan kalau nggak salah. Itu selama 2 tahun gue kerja di sana. Tapi sebelumnya kan gue kerja di Utaka kan 2 tahun. Nah itu pokoknya total gue kerja di PT itu 4 tahun deh. Ya 4 tahun. Tapi habis itu memang gue nggak ada pikiran buat jadi karyawan tetap di sana. Nggak ada sama sekali. Di PT itu? Iya di PT itu. Pokoknya gue nggak mau deh kerja. Pokoknya gue ngerasa boring aja gitu. Bosennya setengah mati gitu ya. Lo tau lah. Kan juga kerja di PT ya. Nah. Habis itu gue punya pikiran buat pindah haluan gitu. Entah itu kerja jadi admin lah atau apa gitu. Pokoknya intinya kantoran gitu ya. Awalnya tuh kayak gitu? Iya awalnya gue kayak gitu, tapi rezeki gue beda ternyata. Gue dapat kerja setelah itu tuh di salah satu hotel Pekalongan. Gue kerja selama kurang lebih 1 tahun di hotel itu. Nah selama 1 tahun itu gue banyak deh cerita, maksudnya masalah pekerjaan di situ ya. Gue belajar banyak di situ. Terus juga ada senior gue yang sudah kerja duluan gitu di kapal pesiar, karena memang tujuan akhir kita setelah kerja di hotel itu kalau menurut gue nih, kalau memang kita lanjut buat karir kita ke depannya itu pasti anak-anak hotel itu pasti larinya ke kapal pesiar semua gitu. Akhirnya gue setelah setahun kerja di salah satu hotel itu, gue mutusin buat proses di kapal pesiar itu gitu. Jadi awal langkah pertama itu pastilah gue browsing ya. Browsing masalah prosesnya itu kayak gimana gitu. Akhirnya gue nemuin semua dan gue tetap tanya-tanya sama senior gue. Waktu itu senior gue itu sudah berada di negara Uruguay waktu itu. Tapi kita masih cecetan masih lewat BBM ya waktu itu. Iya, wow. Menurut dia itu kita harus seenggaknya kita punya kemampuan berbahasa Inggris itu
ya 50% lah, walaupun nggak lancar-lancar banget, yang penting kita tahu gitu ya dasarnya gitu Oh, lah. oke. Pasifnya kita udah Iya, bisa gitu lah bahasa Inggris ya. iya. Oke. Nah, posisi waktu itu tuh gue belum pernah, apa namanya, nggak bisa sama sekali, nol besar lah intinya bisa dibilang begitu ya, Oke. bahasa Inggris gitu. Akhirnya gue mutusin buat apa namanya sekolah bahasa Inggris di Kampung Pare. Akhirnya setelah itu gue 2 bulan sekolah di situ, akhirnya gue mutusin buat masuk ke salah satu agensi jasa penyaluran kerja di kapal pesiar di Kediri juga waktu itu. Simpelnya gue sekolah di Pare kan, habis itu gue disalurin buat interview di Jogja waktu itu. Kebetulan itu interview di Jogja, habis itu kita dinyatakan lolos, langsung kita lanjut prosesnya di Jakarta. Semua itu prosesnya di Jakarta. Dari habis interview itu, gue kalau nggak salah ya, proses itu apa namanya, psikotes ya, yang tapi online gitu loh. Jadi kita tuh dapat soal tuh langsung dari Italia waktu itu. Soalnya dari sana semua, tapi kita ngerjainnya online gitu loh. Akhirnya gue dinyatakan lolos lagi waktu itu. Gue dinyatain lolos lagi, habis itu gue nunggu tuh cukup lama, singkat cerita. Habis itu terakhir itu gue interview user. Ini proses gue ya, karena memang asal lo tahu ya, maksudnya perlu lo ketahui. Jadi proses buat kerja di kapal pesiar itu, kalau menurut gue itu masing-masing beda-beda gitu. Walaupun kita satu kapal kerja di sana bareng, tapi kita prosesnya beda-beda gitu loh. Gue nggak tahu itu kenapa, karena kan lo tahu sendiri, karena gue baru pertama kali kontrak ya. Jadi ya setahu gue itu aja sih yang gue tes kemarin itu. Kalau menurut gue ya, kalau sudah di posisi sudah langsung interview user sampai ke tahap itu kemungkinan besarnya sudah pasti lolos gitu loh, J. Oh gitu. Iya, walaupun memang pertanyaannya rada susah ya, tapi sudah pasti lolos lah. Oh, udah pasti lolos. Iya. Oke. Insya Allah udah pasti lolos. Iya, di situ. Habis gue semua proses itu gue dinyatakan lolos semua. Kan gue dari nol banget tuh, J. Gue nggak tahu yang namanya dokumen tuh gue nggak ngerti sama sekali kan. Iya. Nah, dokumen itu tuh banyak ternyata ya, banyak banget malah. Itu tuh ada BST, istilah BST lo nggak tahu pasti. BST, SAT, CCM, terus ada lagi Simen Book, paspor, ya. Itu terus kita harus suntik vaksin juga, medical check up, itu banyak banget. Habis proses itu tuh kita ke belakangnya itu tuh butuh waktu yang cukup lama, apalagi gue yang notabene bener-bener dari nol banget, gue belum punya apa-apa gitu loh, belum punya dokumen apa-apa. Jadi gue prosesnya itu lumayan panjang sih kemarin. Kalau dokumen itu kalau kita bikin semua ya, kita bikin sendiri gitu semua itu ya kurang lebih butuh waktu sebulan ya, Ji ya, sebulan atau 1,5 bulan lah gitu kan. Buat ngurus dokumennya aja. Iya, buat ngurus dokumennya. Gue juga sebulan kemarin. Pas bulan puasa waktu itu gue. Iya, gue ingat. Itu sebulan lah pokoknya. Nah, pas waktu dokumen sudah lengkap semua, kan gue kan udah semua ya. Vaksin sudah, medical sudah, semua lengkap. Gue udah dapat semua itu dokumen. Langkah selanjutnya gue sign on. Jadi report ke perusahaan bahwa gue udah bikin dokumen semua dan itu diserahkan semua ke perusahaan gue waktu itu di Jakarta, pusat itu di Jakarta lagi kan. Oh gitu. Terus ya semuanya Ji, semuanya gue kasih semua. Nah di situ, setelah itu baru deh kita nunggu schedule kita turun gitu. Nah di situ gue nunggu schedule, habis itu turun deh schedule gue, J kan.
seluruh schedule gue itu di situ semua udah ada keterangannya semua. Jadi gue berangkat dari Indonesia ke Italia, ke Milan waktu itu, di negara Italia. Terus kapalnya waktu itu gue dapat kapal Costa Fascinosa.